Iri itu musuh Allah. Bahkan disebutkan dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi itu disebabkan karena iri. Iblis membangkang perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam karena iri. Pembunuhan pertama dilakukan Qabil terhadap Habil juga karena iri. Itulah mengapa iri merupakan salah satu pangkal dosa, dan iri adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi dan di atas langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu saja nikmat iman Islam sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, di rumahnya Allah, di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan, dan di waktu yang penuh berkah, waktu pagi hari. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Apalagi kita juga menjalankan salah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji sirah al-yaumun ma'an nabi, sehari bersama Nabi, sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu di antara kebiasaan Rasulullah di waktu pagi, setelah salat subuh beliau berzikir. Maka ada dua aktivitas yang saya yakin aktivitas kedua jarang kita lakukan, yaitu silaturahim. Karena memang silaturahim bagi kita bukan kebiasaan di waktu pagi. Maka ketika kita tidak melakukan yang satu, minimal yang satu lagi, yaitu seperti yang kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah setiap subuh memberikan taujihat, arahan-arahan, nasihat-nasihat yang dahsyat, yang menggetarkan jiwa para sahabatnya. Sehingga mudah-mudahan lapisan-lapisan keberkahan yang kita lakukan akan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lakukan merupakan bentuk cinta kita dan menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, salah satu di antara hikmah besar bulan Ramadan taksilul ghoyah. Ramadan adalah mengembalikan kembali orientasi hidup kita. Ramadan mengembalikan kembali orientasi hidup kita. Kenapa? Karena memang Allah bertanya dalam surah At-Takwir, Allah Ta'ala bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun? Kita ini mau kemana? Mau kemana kita melangkah? Mau kemana kita pergi? Dan Ramadan kita mengembalikan orientasi kehidupan kita, karena di dalam Ramadan kita mengenal betul hakikat dunia. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan, wa mal hayatud dunya illa qalil, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu sedikit, kecil.
Kehidupan dunia cuman fata morgana, kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia cuman senda gurau dan main-main saja. Itu gambaran Allah tentang dunia, dan kemudian Allah hadirkan rasa itu di bulan Ramadan. Kita menyadari betul betapa kecilnya dunia, betapa fata morgananya dunia. Berbagai macam aksesoris dunia begitu hilang. Ketika maghrib datang hanya dengan seteguk air. Itulah mengapa Ramadan salah satu hikmah besarnya adalah taksilul ghoyah. Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait mau kemana kita melangkah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita menyadari bahwa hakikat dunia itu kecil, walaupun memang Allah juga mengingatkan kita, kecilnya dunia itu ternyata begitu membekas di dalam diri kita. Makanya setiap Jumat kita diingatkan sering imam kita membacakan satu surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tapi apa kata Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kehidupan dunia begitu membekas, begitu berkarat di dalam diri kita. Makanya Allah memberikan solusi ruhiyah, solusi spiritual. Dengan apa? Di awal, wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah juga memberikan solusi fikriyah, solusi pemikiran. Makanya Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya kita perlu tajwid, perlu berbekal. Dan itulah mengapa kemudian kita termotivasi untuk terus beramal soleh, karena kita menyadari Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbekal mengumpulkan sedikit demi sedikit amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita kumpulkan sedikit demi sedikit, maka yang perlu kita tanamkan dan perlu kita waspadai, ternyata ada orang yang mudah-mudahan bukan kita, ketika dia mengumpulkan amal-amal soleh, dia tidak mendapatkan, dia tidak bisa memanen amal solehnya, karena ternyata dia banyak menimbun virus-virus yang menggerogoti amal-amal solehnya. Dan ini tentu yang perlu kita khawatirkan. Dan ini tentu yang perlu kita takuti. Dan ini tentu yang perlu kita cemaskan. Apa saja virus-virus yang menggerogoti amal soleh kita, yang bisa mengeliminir, yang bisa menghilangkan, bahkan bisa menghabiskan amal soleh kita. Tentu yang pertama masalah niat. Ya, tentu yang pertama masalah niat. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menasihati kita, kalau kita mau beramal, berhentilah sebentar. Berhenti sebentar. Tanyakan hati kita, ikhlas atau tidak? Kalau ikhlas, lanjutkan. Kalau belum, mari kita bersihkan. Istighfari terus agar kita ikhlas. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bahwa jebakan setan itu bukan hanya mendorong orang untuk bermaksiat, bukan. Jebakan setan itu bukan hanya mendorong orang untuk berbuat dosa, bukan hanya itu. Jebakan setan itu mulai dari menjebak bagaimana kita terjerumus ke dalam dosa syirik. Kalau ini nggak bisa, dosa-dosa kita bisa hindari, maka closingnya,
Penutup jebakan setan yang terakhir apa? Menumbuhkan rasa ujub di dalam diri kita. Mungkin kita dibiarkan beramal soleh, mungkin kita dibiarkan untuk berbuat baik, mungkin kita dibiarkan untuk menjalankan ibadah, tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam hati kita dibisikkan rasa ujub di dalam diri kita, merasa bangga terhadap apa yang sudah kita lakukan. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kapan situasi kita dianggap baik, kapan diri kita dianggap baik, apa kata Siti Aisyah? Ketika di dalam hati kita merasa bahwa kita belum baik. Saya ulangi, Siti Aisyah ketika ditanya, ya Aisyah, kapan seseorang dianggap baik? Apa kata Aisyah? Ketika di dalam diri kita senantiasa merasa bahwa kita belum baik. Karena salah satu penyakit yang menggerogoti amal kita adalah keikhlasan kita. Karena ujub pintu gerbang menjadi kesombongan, ujub pintu gerbang untuk mendapatkan pujian. Yang kedua yang menggerogoti amal kita adalah rasa iri di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Waspada, hati-hati dengan rasa iri. Fa innal hasada ta'kulul hasanat. Karena rasa iri itu akan menghabiskan kebaikan, akan mereduksi kebaikan, akan menghancurkan kebaikan. Dan Rasulullah menggambarkan bagaimana rasa iri menghancurkan kebaikan, kama ta'kulun narul khotob, sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Kenapa? Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, iri itu musuh Allah. Bahkan disebutkan dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi, itu disebabkan karena iri. Iblis membangkang perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam karena iri. Pembunuhan pertama dilakukan Qabil terhadap Habil juga karena iri. Itulah mengapa iri merupakan salah satu pangkal dosa. Dan iri adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi dan di atas langit. Dan yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu yang perlu kita waspadai yang bisa merusak amal kita. Yang terakhir, apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan nanti di akhirat ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan gelaran, dengan sebutan muflis. Pakai fa bukan kha. Kalau kha kan mukhlis, ikhlas. Kalau ini muflis, bangkrut. Para sahabat bertanya, la darahim wala dinar ya Rasulullah. Apakah mereka yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar? Kata Rasulullah, la, bukan itu orang yang disebut bangkrut. La salata wala zakah. Apakah mereka yang tidak salat dan tidak zakat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan itu. Bukan itu orang yang dipanggil dengan gelaran bangkrut. Terus siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mereka yang ketika di dunia banyak beramal soleh, banyak sholat, banyak zakat, tapi bersamaan dengan itu pula mereka banyak menyakiti hati saudaranya, mereka banyak mendolimi saudaranya, mereka banyak mengambil hak-hak saudaranya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara yang sering membuat saudara kita tersakiti adalah perkataan kita.
Makanya Masya Allah, orang beriman itu punya level minimal, idealnya maksimal. Sekali lagi, orang beriman itu punya level minimal. Apa minimalnya? Sebagaimana sabda Rasul, al-muslim man salimal insan min lisani wa yadi. Orang Islam itu level minimalnya orang Islam lain, saudaranya yang lain terselamatkan, tidak tersakiti oleh lisannya dan tangannya. Ini level minimal. Karena level maksimalnya sebagaimana yang mungkin kita sering dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Level maksimalnya ya manusia yang terbaik, yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Maka paling tidak, kalau kita tidak bisa memberi, jangan mengurangi. Kalau kita tidak menyayangi, jangan menyakiti. Ini level minimal. Sehingga kita dituntut kemampuan kita untuk mampu menahan lidah dan perbuatan kita. Jadi jangan sampai ketika nanti disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, amal salat kita habis, amal zakat kita habis, amal sedekah kita habis. Kenapa? Karena kita terkadang tidak terasa sering menyakiti hati saudara kita dengan lisan kita, dan ini yang perlu kita jaga. Ada satu kisah yang menarik sebagai penutup, ketika ada seseorang yang sering menggibahi seorang ulama, muncullah rasa taubat. Dia menyesal sekali. Dia datangi sang ulama tadi, Ustaz, saya selama ini sering menggibahi engkau. Oleh karena itu maafkan saya. Apa kata sang Ustaz? Insya Allah sudah saya maafkan. Tapi bolehkah saya meminta satu syarat? Apa itu Ustaz? Besok antum ke rumah saya. Tapi selama dalam perjalanan antum bawa kemoceng tuh. Dan kemudian antum harus ingat berapa kali engkau menyakiti saya, menggibahi saya. Kalau sudah ingat, cabut tuh bulu kemoceng itu. Baik Ustaz. Maka keesokan harinya beliau datang ke rumah sang Ustaz sambil nginget-nginget. Udah berapa kali saya jelek-jelekin Ustaz. Udah berapa kali saya ngomongin Ustaz. Udah berapa kali kemudian saya menyakiti hati Ustaz. Dia cabutin, kalau ingat dia cabut. Sampai rumah Ustaz, kemudian beliau, udah Ustaz, sudah saya lakukan apa yang kau minta. Sang Ustaz kemudian tersenyum. Banyak Ustaz, lihat ini hampir habis. Gitu. Baik, sekarang antum pulang, saya sudah maafkan. Namun, bisakah engkau kembali kumpulkan kemoceng-kemoceng bulu-bulu yang tadi kamu cabut dan kamu kumpulkan kembali? Kaget. Nggak mungkin Ustaz. Kenapa? Mungkin dia sudah terbawa oleh angin, sudah tersapu oleh orang yang nyapu. Nggak mungkin saya bisa mengumpulkan bulu yang sebanyak itu. Apa kata sang Ustaz? Mungkin dosamu sudah saya ampuni, mungkin kesalahanmu sudah saya maafkan, tapi kata-katamu tidak bisa engkau kendalikan. Ceritamu mungkin sudah menyebar kemana-mana, dan itulah bahaya menyebarkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kendalikan lisan kita, kendalikan tangan kita, agar jangan sampai menyakiti hati saudara kita. Dan yang luar biasa, di antara luar biasanya Ramadan, mungkin para ustadz, para mubalik sudah menyampaikan hadis qudsi ini.
As-saumu li wa ana ajziyim bi. Puasa ini untukku dan saya yang akan membalasnya untuk orang-orang yang berpuasa. Ada beberapa ulama menyebutkan 7 keutamaan mengapa hadis qudsi ini ada. Dan yang luar biasa, kita bersyukur kepada Allah. Seluruh amal kita nanti, saya satu saja di antara 7, satu yang luar biasa. Di antara 7 kebaikan atau keutamaan hadis tadi, puasa ini untukku dan aku yang membalas. Seluruh pahala-pahala nanti bisa dituntut dan diambil oleh orang-orang yang menyakiti. Hanya pahala puasa yang tidak bisa diambil dan tidak bisa diambil oleh orang yang kita sakiti. Kenapa? Karena puasa sudah milik Allah. Ini dahsyatnya puasa. Makanya mari kita manfaatkan betul puasa bulan Ramadan, sehingga nanti kalaupun kita sering keceplosan, kalaupun kita sering tidak sadar, maka paling tidak kita masih punya ikatan yang kuat, punya pegangan yang kuat, yaitu ibadah puasa kita. Maka mari sebulan ini kita pelihara betul. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Rabb, semoga Allah mengabulkan dan menerima ibadah-ibadah puasa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.